Perkenalkan, kita kelompok 6 dari kelas A1. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Irfan Gunawarma dengan NIM 202-362-121-037. Perkenalkan, nama saya Putri Rasatya Kresna Agustana, NIM 2023-62-121-007. Perkenalkan, nama saya Imadi Satria Utama dengan NPM 2023-6212-1025. Perkenalkan, nama saya Tria Rista Wahyuni dengan NIM 2023-62-121-1022. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ada pengertian ruang hidup. Nah, ruang hidup sendiri yaitu suatu ruang yang memiliki suatu akses, yang mana aksesnya itu berupa lorong yang menghubungkan antara ruang satu dengan yang lainnya melalui lorong tersebut. Ruang hidup sendiri dapat dilihat pada gambar di layar. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari ruang hidup. Dapat kalian lihat bahwa lorong-lorong ini menjadi penghubung antara ruang yang dapat melakukan aktivitas di dalamnya. Selanjutnya itu ada ruang mati. Ruang mati adalah ruang yang tidak dapat digapai atau tidak dapat diakses oleh seseorang. Biasanya untuk bentuknya itu menyudut. Ruang ini biasanya itu ada di pojok-pojok. Contohnya tuh tahu gambarnya? Nah, ini merupakan contoh dari ruang mati. Tidak kelihatan di kamera ya. Baik, nanti kami tempel di sini ya. Nah, ruang mati sendiri kami menemui beberapa di Mall Beach Walk ini. Jadi perbedaan antara ruang hidup dan ruang mati sendiri yaitu dari pertama yaitu ada segi aksesnya. Ruang hidup dapat diakses dan ada aktivitas yang jelas di dalamnya. Sedangkan ruang mati merupakan ruang yang tidak dapat diakses sama sekali, otomatis tidak ada aktivitas sama sekali. Baik, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu ada ruang positif, yang dimana ruang positif itu pengertiannya adalah ruang yang bisa diakses tapi itu terbatas dan fungsinya itu jelas itu. Seperti contoh yang dimana foto pertama ini yang pertama itu ada ruang bioskop, yang dimana itu dia memiliki ruang dan fungsi yang jelas, yang dimana kita jika ingin masuk ke ruang bioskop tersebut kita harus membeli tiketnya yang mungkin eksklusif dari beberapa tiketnya. Untuk yang kedua itu ada ruang negatif, yang mana ruang negatif itu dia bisa diakses ruangnya tapi fungsinya itu tidak jelas. Seperti contoh yang dimana di gambar seperti tersebut, dia memiliki ruang tetapi fungsinya tidak jelas. Kenapa? Karena dia dihalangi oleh pot-pot bunga yang ada di foto tersebut. Untuk perbedaannya itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu perbedaan ruang negatif dan positif adalah kalau ruang positif dia bisa diakses tapi memiliki fungsi yang jelas. Jika ruang negatif bisa diakses tapi tidak mempunyai fungsi yang jelas. Sekian penjelasan dari saya, presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Kita melanjutkan dengan sirkulasi penghubung ruang. Sirkulasi penghubung ruang adalah suatu hubungan antara ruang dengan ruang penghubung sehingga terbentuklah hubungan antara ruang satu dengan ruang lainnya. Bukan hanya itu saja, ruang ini juga dapat digunakan untuk beraktivitas. Jika dilihat pada contoh gambar yaitu bangunan beach walk yang telah kita analisa melalui studi kasus, dapat dilihat contoh sirkulasi ruang yang terjadi yaitu sirkulasi melewati ruang. Contohnya lorong dengan distro-distro. Dan ini beberapa contoh gambar yang kita dapatkan. Ini adalah contoh lorong yang menghubungkan ruang satu dengan ruang lainnya dan juga dapat digunakan untuk beraktivitas. Oke, saya akan lanjutkan dengan sirkulasi berakhir dalam ruang. Jenis sirkulasi ruang selanjutnya yaitu sirkulasi berakhir dalam ruang, artinya pada gambar bangunan yang kami analisa terdapat sebuah lorong yang diakhiri dengan suatu ruang. Misalkan pada gambar yang telah kami dokumentasikan, lorong tersebut berakhir di kamar mandi, dan gambar yang kedua terdapat lorong kemudian berakhir di ruang staf. Ini contoh lorong yang berakhir di kamar mandi dan lorong yang berakhir di ruang staf. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama adalah ruang jalur menuju studio bioskop. Dari ruangan ini
tampak sebagian besar menggunakan warna-warna seperti warna putih tulang dan lampu-lampu yang agak kekuning-kuningan. Ini menampilkan kesan hangat, nyaman, tenang, dan memberikan sedikit kesan estetis. Berikutnya adalah ruang outlet expat. Outlet expat, kita lihat ruangan ini menggunakan dinding kaca yang ketika kita berada di dalamnya, kita akan merasa ruangan tersebut terasa lebih luas daripada aslinya. Dan komunikasi visual antara orang dalam dan orang di dalam expat dan di luarnya dapat terjadi. Baik, itulah persembahan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Sekian, terima kasih.